Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya berpetunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita selalu punya komitmen dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita selalu bersama dengan Kristus menyatakan kasih-Nya. Biarlah dengan kehidupan sederhana kita, kehidupan yang bahagia dan sukacita, kita dapat memberikan sukacita itu kepada orang lain juga. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Orang Majus Bersukacita Karena Tuntunan Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Matius 2 ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus yang datang dari timur itu adalah ahli-ahli filsafat. Mereka termasuk dalam golongan yang besar dan berpengaruh yang meliputi orang bangsawan dan memiliki banyak harta dan pengetahuan bangsa mereka. Sementara orang Majus ini mempelajari angkasa yang penuh bintang itu dan berusaha menduga rahasia yang tersembunyi pada jalan-jalannya yang gemerlapan itu. Tampaklah oleh mereka kemuliaan Khalik. Dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Di negeri mereka sendiri ada tulisan-tulisan nubuat yang meramalkan kedatangan seorang guru ilahi. Tetapi dalam perjanjian lama kedatangan juru selamat dinyatakan lebih jelas. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi ini cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus lahir, ya, bintang itu menunjukkan kepada orang Majus ini untuk datang ke tempat di mana Yesus berada. Nah, jika kita melihat jarum kompas adalah satu alat untuk memperlihatkan lebih jelas lagi di mana keadaan mereka. Meskipun di hutan atau di samudra yang luas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan di mana mereka harus berjalan menuju tujuan itu. Nah, sama seperti Kristus. Nah, bintang ini lebih dari jarum kompas itu. Bukan hanya menunjuk, tetapi membawa mereka kepada sukacita. Membawa orang-orang Majus ini kepada kedamaian dan sukacita bila mereka melihat Kristus. Ya, sangat menarik bahwa sementara orang Majus ini mempelajari angkasa yang penuh bintang itu dan berusaha menduga rahasia yang tersembunyi pada jalan-jalan yang gemerlapan itu, tampaklah oleh mereka kemuliaan Khalik, ya. Mereka sangat bersukacita, mereka melihat kemuliaan yang mereka dapat pada saat itu. Ya, tadi saya katakan bintang itu bukan hanya untuk menunjuk, tetapi dia lebih dari pada apa yang dikatakan oleh kita. Bintang itu sangat berarti bagi orang-orang Majus itu. Ya, mereka diutus untuk pergi melihat akan Kristus di mana Kristus itu berada. Ya. Nah, di situ
dikatakan bahwa dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Di negeri mereka sendiri ada tulisan-tulisan nubuat yang meramalkan kedatangan seorang guru ilahi. Nah, inilah yang dimaksud ya, kedatangan Kristus ke dunia ini. Ya, yang dilahirkan di dalam ya kandang. Ya, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita ya. Jika bintang itu menuntun orang-orang Majus untuk pergi melihat Kristus, dengan senang hati mereka pergi. Ya, sama seperti kita, jika Tuhan mau menuntun kita untuk pergi ya, menyatakan kasih-Nya atau menyatakan firman-Nya, Tuhan tempatkan kita dimanapun, biarlah kita selalu kerjakan itu ya. Biarlah kita selalu berjalan bersama dengan Kristus, bekerja dengan Kristus ya. Biarlah hati kita mau terbuka untuk pekerjaan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita, atau dimanapun Tuhan mau membawa kita. Sekalipun Tuhan membawa kita ke kota atau ke tempat-tempat yang lain yang tidak kita ketahui, biarlah kita dapat mempersiapkan diri kita ya. Biarlah kita minta tuntunan Tuhan, sama seperti orang-orang Majus ini ya. Mereka melihat tanda ya, mereka bintang itu, dan bintang itu menuntun mereka untuk melihat kepada Kristus itu sendiri ya. Karena Alkitab juga katakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya, sesuai dengan rencana Tuhan ya. Biarlah kita serahkan semuanya ini kepada Tuhan, dan biarlah ya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita menurut kehendak dan rencananya. Jika Tuhan pakai kita untuk ya, pergi memberitakan satu pelajaran yang indah, maka kita akan pergi ya, sama seperti orang Majus itu. Biarlah kita semua dapat bekerja dan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita ya. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat, dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan ya. Di seluruh dunia harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan sukacita, sehingga yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik. Yang mereka lakukan itu untuk memberitakan akan hal-hal yang benar, dengan dipenuhi kemuliaan Tuhan dan sukacita Tuhan sendiri ya. Dinyatakan bahwa juru selamat itu telah datang ke dunia ini. Orang Majus itu telah melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam, ketika kemuliaan Allah meliputi bukit-bukit Betlehem. Ketika cahaya tersebut berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Mungkinkah bintang yang aneh ini dikirim mendahului kedatangan yang dijanjikan itu? Dengan perantaraan mimpi mereka disuruh mencari raja yang baru lahir itu. Sangat luar biasa. Mereka saja disuruh mencari Tuhan. Mereka disuruh untuk mencari raja yang baru lahir itu, yang baru datang ke dunia itu. Biarlah perintah ini sama juga untuk kehidupan kita. Biarlah kita selalu mencari akan raja itu, mencari akan kemuliaan Kristus itu dalam kehidupan kita, sehingga kita ya, mengetahui bahwa cahaya kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan saja. Mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik kepada Tuhan kita, kepada sesama kita ya. Bekerja bersama dan memimpin dan meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga kita memperoleh satu sukacita yang lebih besar lagi. Satu kemenangan yang indah akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Satu janji yang sangat mulia. Dia akan membawa kita kepada keselamatan. Ya, ini ya
Ketika cahaya tersebut berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Ini tadi saya katakan bahwa muncul satu bintang yang gemerlap dan berpindah perlahan-lahan, seakan-akan bintang itu menunjukkan di mana Tuhan itu berada. Ya. Biarlah kesempatan demi kesempatan yang diberikan kepada kita, kita dapat pakai itu dan kita dapat lihat kembali akan pekerjaan Kristus di dunia ini. Ya. Jadi sini dikatakan, mungkinkah bintang yang aneh ini dikirim mendahului kedatangan yang dijanjikan itu. Ya. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan, bintang sudah mulai jalan, ya, sudah berpindah tempat untuk menunjukkan, ya, Kristus itu lahir di mana. Dan akhirnya orang Majus itu pergi dan mendapatkan Yesus, ya. Jadi perjalanan itu sungguh pun jauh, adalah suatu perjalanan yang diliputi sukacita bagi mereka itu. Mereka sudah tiba di negeri Israel dan sedang menuruni Bukit Zaitun, dan Yerusalem sudah kelihatan. Bintang yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang melelahkan itu berhenti di atas bait suci, dan sesaat kemudian lenyaplah dari penglihatan mereka. Dengan langkah yang penuh pengharapan mereka maju terus, mengharap dengan yakin bahwa kelahiran Mesias itu akan menjadi buah mulut orang yang penuh kegirangan. Tetapi segala pertanyaan mereka sia-sia saja. Setelah masuk ke dalam kota suci itu, mereka pun pergi ke bait suci. Dengan penuh keheranan mereka tidak mendapati seorang pun yang tampaknya tahu tentang raja yang baru lahir itu. Orang Majus itu berangkat sendiri dari Yerusalem. Malam sudah tiba tatkala mereka meninggalkan pintu gerbangnya, tetapi dengan kesukaan besar mereka melihat bintang itu pula, dan mereka ditujukan ke Betlehem. Sangat luar biasa, ya, perjalanan itu sungguh pun jauh. Ada suatu perjalanan yang diliputi sukacita bagi mereka. Sangat luar biasa, perjalanan itu sangat jauh. Tetapi bila mana kita mau berjalan dengan penuh sukacita, ya, di sini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan atau sukacita Tuhan itu ada bagi mereka, sehingga mereka terus mau melakukan perjalanan itu, dan untuk, ya, mereka dapat melihat Kristus itu, Kristus yang baru lahir. Ya, di sini dikatakan bahwa dengan langkah yang penuh pengharapan mereka maju terus, ya, mengharap dengan yakin bahwa kelahiran Mesias itu akan menjadi buah mulut orang yang penuh kegerangan. Ya, ini yang menjadi perhatian kita kepada orang-orang Majus ini. Ya, meskipun perjalanan yang sangat jauh, tapi mereka terus berjalan, melangkah maju, ya, melangkah maju untuk mereka melihat akan Kristus. Mereka tetap melangkah maju untuk mendapatkan sukacita yang lebih dalam kehidupan mereka, pengharapan. Ya. Mereka berharap mereka dapat bertemu Kristus nanti, dan akhirnya mereka dapat berjumpa dengan Kristus, dan mereka melihat dan saksikan sendiri bahwa kelahiran Kristus, kedatangan Kristus ada di dunia ini. Ya, orang Majus itu berangkat sendiri dari Yerusalem. Malam sudah tiba tatkala mereka meninggalkan pintu gerbangnya, tetapi dengan kesukaan besar mereka melihat bintang itu pula, dan mereka ditujukan ke Betlehem. Ya. Akhirnya mereka berjalan-jalan sampai pada saat itu sudah malam sudah tiba. Mereka meninggalkan pintu gerbang, tetapi dengan kesukaan
mereka melihat bintang itu terus, ya. Jadi mereka ditujukan ke Bethlehem dan akhirnya mereka pergi ke sana. Nah, inilah cerita bagaimana Kristus dia datang ke dunia ini dan bagaimana orang Majus yang mau turut percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada kuasa adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tadi ayat sudah dikatakan bahwa segala sesuatu mentangkan kebaikan bagi siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bisa panggil siapapun untuk datang melihatnya, ya. Asalkan dia percaya kepada Tuhan, dia memenaati akan suara Tuhan itu. Ini sama pelajaran yang sama juga untuk kita. Jika Tuhan memanggil kita, biar kita datang kepadanya, ya, dengan sebuah harapan kita dapat bertemu dengan Kristus. Ya, sama seperti jarum kompas, dia sangat berarti bagi para ilmuwan, ya. Tetapi bintang lebih, ya, jauh daripada kompas itu. Biar kita selalu punya komitmen untuk terus belajar dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.